Halo, jumpa kembali dengan Fisika Nada Channel yang membahas tentang fisika tingkat SMA baik kelas 10, 11, 12. Oke, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk kelas 11 MIPA, yaitu tentang elastisitas. Oke, langsung saja ke TKP. Ya, elastisitas. Jadi materi ini adalah untuk kelas 11 MIPA semester 1 ya. Apa saja yang akan dibahas di elastisitas? Yang pertama, tentu saja pengertian elastisitas. Jadi benda-benda yang elastis tentu sudah kalian kenal dengan baik. Kalau mau didefinisikan ya, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Jadi misalnya ada sebuah benda, kemudian benda itu diberi gaya, kemudian benda itu mampu kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut adalah benda yang elastis. Simpelnya seperti itu. Nah, tentu saja di dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah mengenal dengan baik benda-benda yang bersifat elastis. Tapi tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan kali ini saya sajikan kembali contoh-contoh benda yang bersifat elastis. Misalnya seperti karet gelang, kemudian karet pentil yang digunakan untuk ketapel, kemudian tentu saja pegas atau per yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan per. Kemudian benda yang tidak elastis ini ada istilahnya sendiri. Benda-benda yang tidak elastis namanya benda plastis. Jadi benda plastis itu kalau dikenakan gaya kepada benda tersebut, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, contoh-contoh dari benda-benda yang bersifat plastis ada plastisin atau lilin mainan, ini yang berwarna-warni. Ada juga tanah liat dan benda-benda lain yang tidak bisa kembali ke bentuk semula apabila setelah diberi gaya, kemudian gayanya dihilangkan, maka benda tersebut akan berubah bentuk. Nah, itu perbedaan antara benda elastis dan benda yang plastis. Oke, apa saja yang harus dibahas di elastisitas? Nah, ini ada konsep yang namanya konsep tegangan, kemudian konsep regangan, dan konsep modulus elastisitas. Apa yang dimaksud dengan tegangan bisa kita lihat di sini. Tegangan atau stres, ini hanya istilah saja ya, bukan stres tentang yang berkaitan dengan pikiran. Jadi ilustrasi tentang tegangan itu seperti ini. Misalnya kita mempunyai sebuah benda elastis, ini benda ini panjangnya sekian, kemudian mempunyai luas penampang sebesar A, dan benda itu ditarik dengan gaya sebesar F. Maka yang dimaksud dengan tegangan atau stres yang disimbolkan huruf tau semacam ini membacanya tau ya. Jadi tegangan adalah gaya persatuan luas. Gaya persatuan luas benda. Nah, F-nya adalah gaya dalam satuan Newton biasa. Kemudian A luasnya dalam satuan meter persegi. Dan tau atau tegangan atau stresnya dalam tentu saja satuannya Newton per meter persegi. Nah, ini konsep tentang tegangan yang harus kita kenal dengan baik sebelum kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan modulus elastisitas atau elastisitas itu sendiri. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah regangan. Nah, kita perhatikan benda yang ditarik dengan gaya tadi, tentu benda tersebut karena bersifat elastis akan bertambah panjang. Jadi ketika diberi gaya sebesar F, maka misalnya benda bertambah panjang sebesar panjangnya menjadi L, bertambah panjangnya delta L ya mestinya. Nah, otomatis delta L ini gampang saja merupakan selisih dari L dikurangi dengan L0. Nah, yang dimaksud dengan regangan atau istilahnya strain disimbolkan dengan huruf epsilon semacam ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang delta L ini dibagi dengan panjang mula-mula L0. Nah, delta L per L0 ini disebut dengan regangan atau strain. Nah, perlu dicatat di sini bahwa yang namanya regangan itu tidak mempunyai satuan. Karena kalau kita lihat perubahan panjang satuannya meter, kemudian panjang awal L0 satuannya juga meter, maka meter dengan meter dicoret sehingga regangan tidak bersatuan. Gitu ya. Ya, konsep selanjutnya, konsep yang ketiga.
modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini bergantung pada jenis benda. Modulus elastisitas dari sebuah kawat baja ini berbeda dengan modulus elastisitas dari kawat misalnya yang terbuat dari besi atau terbuat dari aluminium atau terbuat dari tembaga. Jadi modulus elastisitas ini nanti memiliki harga yang berbeda-beda bergantung kepada jenisnya. Nah, secara garis besar, cara mudahnya yang dimaksud dengan modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan dibanding dengan regangan. Sebetulnya rumus ini saja sudah cukup. Jadi E sama dengan tau per epsilon ini sudah cukup. Nah, rumus yang di bawah kan hanya rumus pengembangan atau rumus yang di samping ini dikembangkan ya. Tau itu tegangan itu tadi F per A. Kemudian regangan sama dengan delta L per L0. Sehingga kalau rumus modulus elastisitas ini ingin kita nyatakan dalam bentuk rumus yang agak panjang ya berarti E sama dengan ini L0-nya lari ke atas ya. Kemudian F kali L0 dibagi A kali delta L. Nah, masing-masing keterangannya saya tuliskan kembali di sini. F adalah gaya, kemudian A adalah luas, tau adalah tegangan, epsilon adalah regangan, E adalah modulus elastisitas. Perhatikan satuan modulus elastisitas ini sama dengan satuan tegangan karena regangan tidak memiliki satuan ya. Delta L tadi perubahan panjang dan L0 adalah panjang awal. Nah, ketiga pengertian, yang pertama tentang tegangan, yang kedua regangan, dan ketiga modulus elastisitas adalah tiga pengertian yang merupakan satu kesatuan. Nah, biasanya soal yang berkaitan dengan hal ini menjadi sebuah satu soal seperti contoh soal berikut ini. Jadi misalnya ada seutas kawat yang memiliki jari-jari 3,5 mm. 3,5 mm ini adalah, kita ubah ke meter sekalian, 3,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini jari-jarinya ini, jari-jarinya sekian. Kemudian panjangnya atau L0-nya 1 meter. Digantung vertikal dan ujung bebasnya diberi beban sebesar 3,85 kg. Nah, ini setelah diberi beban, nah 3,85 kg, maka ini bertambah panjang ya. Jika kawat tersebut bertambah panjang 3 mm, nah pertambahan panjangnya 3 mm berarti kita ubah ke meter sekalian, 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka yang ditanyakan yang pertama, nah ini diberi massa sekian, maka akan timbul gaya sebesar gaya beratnya atau sama dengan massa kali gravitasinya sama dengan 3,85 M-nya kali 10 berarti 38,5 Newton. Ini gayanya. Nah, untuk mencari tegangan ini nanti dibutuhkan luas penampangnya berapa. Luas penampang dari kawat yang berbentuk silinder ini, luas penampangnya kan berarti lingkaran, maka A-nya sama dengan PR kuadrat. Nah, untuk memudahkan permasalahan kita ambil pi-nya 22/7 saja. Maka ini 22/7 kali 3,5 kali 10 4 min 3 R-nya dikuadratkan. Bisa kita hitung dengan mudah semacam ini ya. Ini 3,5 dengan 7 berarti sisa 2 untuk membagi dengan 22 menjadi 11. Maka A-nya adalah 11 kali 3,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini akan sama dengan 38,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ini A-nya kita hitung dulu. Ya, yang pertama yang ditanyakan tegangannya berapa. Untuk tegangan yang kedua yang ditanyakan regangan. Kemudian yang ketiga berapa modulus elastisitasnya. Nah, seperti saya katakan tadi, ini merupakan satu kesatuan dari tiga konsep. Oke, langsung yang pertama tegangan gampang, F per A. F-nya berapa? 38,5, kita masukkan 38,5 dibagi A-nya 38,5 juga kali 10 pangkat min 6. Nah, maka ini 38,5-nya coret jelas ya, menjadi 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Nah, kemudian yang kedua untuk regangan. Regangan tadi rumusnya delta L per L0. Delta L-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3. Delta L-nya dilihat ini, 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian L0-nya sama dengan 1 meter. Nah, ini satuannya sudah meter semua, sehingga regangan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 tanpa satuan. Ya, tanpa satuan. Yang terakhir,
Modulus elastisitas, kita tidak perlu menggunakan rumus panjang yang tadi. Kita hanya perlu menggunakan rumus bahwa epsilon, bahwa modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya sudah kita cari, regangannya juga sudah kita cari, maka ini langsung tegangannya kita masukkan 10 pangkat 6, regangannya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 3. Maka akan ketemu ini 10 pangkat min 3 ini naik ke atas. Iya. 10 pangkat 9 ya berarti 0,33 sepertiga kali 10 pangkat 9, atau boleh ditulis 3,3 kali 10 pangkat 8. Satuannya Newton per meter persegi. Ini yang disebut dengan modulus elastisitas. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Ya, pembahasan yang selanjutnya tentang elastisitas, ada istilah yang disebut dengan hukum Hooke. Apa hukum Hooke itu? Jadi hukum Hooke ini membicarakan hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang suatu benda elastis atau pegas misalnya. Ketika gaya tarik belum melampaui batas elastisitas, nah perlu diketahui bahwa benda-benda elastis itu memiliki batas elastisitas di mana pada suatu saat kalau gaya yang diberikan terlalu besar maka elastisitasnya akan berkurang, atau bahkan benda tersebut akan putus atau patah ketika batas elastisitasnya sudah terpenuhi, kemudian bendanya ditarik terus, maka akan putus. Nah, ketika gaya tarik belum melampaui batas elastisitas, pertambahan panjang pegas atau delta X berbanding lurus dengan besar gaya tarik. Nah, ini hubungan antara F dengan delta X, sehingga secara bisa kita lihat semacam ini ilustrasinya. Ini misalnya pegas awal, panjangnya X0 ya, panjang mula-mula. Kemudian setelah ditarik dengan gaya tertentu, panjangnya menjadi X, tentu saja ada pertambahan panjang yang merupakan selisih antara X dengan X0 sebesar delta X, di mana delta X ini nanti adalah panjang mula-mula, panjang setelah diberi gaya dikurangi dengan panjang mula-mula, atau selisih panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini namanya delta X, cara menghitung delta X seperti itu. Nah, hukum Hooke ini dirumuskan dengan F sama dengan K kali delta X. Apa F, K, dan delta X? Tentu saja di sini keterangannya F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian delta X ini adalah pertambahan panjang tadi. Kemudian K ini suatu tetapan yang disebut dengan konstanta pegas atau tetapan pegas. Nah, tetapan pegas ini untuk masing-masing pegas berbeda-beda, bergantung pada jenis pegas dan bergantung pada dimensi pegas dan sebagainya. Satuannya Newton per meter. Ya. Kalau dinyatakan dalam grafik, maka grafik yang terbentuk adalah grafik linear. Jadi ketika gaya yang diberikan semakin besar, maka pertambahan panjang pegasnya juga bertambah besar. Nah, berkaitan dengan hukum Hooke ini ada juga istilah yang disebut dengan energi potensial elastis pegas. Nah, untuk membahas energi potensial elastis pegas, ini kita perhatikan grafik ini kembali. Jadi misalnya ada harga tertentu, gayanya sekian, kemudian pertambahan panjangnya sekian pada harga tertentu ini, maka kita perhatikan batas-batas grafik ini jika kita arsir maka akan menjadi sebuah luasan segitiga. Nah, yang disebut dengan energi potensial elastis pegas adalah luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga ini yang diarsir ini. Nah, tentu saja untuk luas segitiga dibangun matematika bukan masalah yang sulit, karena luas segitiga ini adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya delta X, tingginya F, maka energi potensial pegasnya bisa kita tuliskan setengah kali alasnya delta X, kemudian tingginya F. Nah, kemudian F ini bisa kita masukkan K kali delta X, sehingga rumus dari energi potensial pegas elastis ini ada setengah delta X kali F-nya kita ganti K kali delta X. Nah, sehingga delta X ini kalau kita ringkas menjadi simbol kuadrat, maka rumusnya menjadi EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, di mana EP ini adalah energi potensial pegas atau energi potensial elastis pegas. Nah, tentu saja karena bentuknya energi, satuannya nanti Joule ya. Di kelas 10 sudah dibahas. Nah, langsung ke
aplikasi ke contoh soal supaya konsep ini bisa lebih membumi. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, maka panjang pegas menjadi 27 cm. Hitung panjang pegas jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton. Tentu saja ini permasalahan gampang, yaitu tentang hukum Hooke. Kita lihat X0-nya, panjang pegas awal adalah 15 cm. Jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, misalnya 0,5 Newton ini kita masukkan sebagai F1, 0,5 Newton, maka X1-nya, panjang pegasnya, menjadi 27 cm. Perhatikan panjang pegas dengan pertambahan panjang, itu beda ya. Nah, kalau panjangnya menjadi dari 15 kemudian menjadi 27 cm, kan berarti pertambahan panjangnya tinggal mengurangkan X1 dikurangi X0. X1 kurangi X0 berarti itu 27 kurangi 15. Biasanya 12 cm ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam meter menjadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ketika gaya F1-nya 0,5 Newton, pertambahan panjangnya 12 kali 10 pangkat min 2. Ingat, yang dicari adalah hubungan antara gaya dan pertambahan panjang, bukan gaya dengan panjang, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep hukum Hooke itu. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Hitung panjang pegas jika diregangkan. Ketika diregangkan dengan gaya 0,6 Newton, X2-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasannya. Rumus yang kita gunakan adalah F kali delta F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya kita dapatkan dari data yang pertama ini, F-nya, F1-nya ada. Delta X1-nya juga ada. Berarti dari rumus yang pertama ini tentu saja kita mendapatkan K. Nah, berarti K-nya sama dengan F1 per delta X1. Ya, K F1-nya sama dengan 0,5 Newton, kita tulis 5 kali 10 pangkat min 1, dibagi 12 kali 10 pangkat min 2. Jika ini 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2, 10 pangkat min 1 menjadi pengurang menjadi 50. 50 dibagi 12, saya sederhanakan menjadi 25 per 6. Ini nggak usah kita cari hasilnya berapa, karena ini hanya besaran perantara saja, gitu ya. Bukan besaran yang ditanyakan terakhir. Nah, lalu kita masih menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X untuk mencari delta X yang kedua. Jadi, F2 sama dengan K kali delta X2. Maka, delta X2-nya sama dengan F2 per K. F2-nya 0,6, K-nya 25 per 6. Maka ketemu 14,4 kali 10 pangkat min 2. Ingat, ini baru delta X2. 14,4 cm. Yang ditanyakan X2. Jadi yang ditanyakan panjangnya menjadi berapa, bukan pertambahan panjangnya. Sedangkan hubungan hukum Hooke ini adalah gaya dengan pertambahan panjang. Sehingga kita mencari hubungannya dengan gaya dan pertambahan panjang dulu, baru kemudian mencari X2-nya. Pakai cara apa? Ya pakai ini. Delta X itu sama dengan X dikurangi X0. Maka delta X2 sama dengan X2 dikurangi X0. Maka menjadi, kalau ditanyakan X2-nya kan ini tinggal pindah ruas ke sini menjadi positif, ditambahkan. X2 sama dengan delta X2 ditambah X0. Delta X2-nya berapa? 14,4 cm. Maka X2-nya 14,4 tambah X0-nya berapa tadi? X0-nya adalah 15. Sehingga panjang pegas ketika diberi gaya 0,6 Newton menjadi 29,4 cm. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang selanjutnya. Nah, contoh soal yang selanjutnya ini soal yang berkaitan dengan grafik. Ada grafik hubungan antara F dengan delta X. Digambarkan semacam ini. Pertambahan panjang delta X suatu pegas ditunjukkan seperti pada gambar. Disuruh mencari tetapan pegas, disuruh mencari energi potensial pegas pada pertambahan pegas 0,05 meter. Nah, tentu saja soal ini gampang sekali. Untuk mencari tetapan pegas kita masih menggunakan hukum Hooke. Berapakah K-nya? Kemudian berapakah energi potensialnya? Ini pertanyaan A, ini pertanyaan yang B. Nah, kemudian yang kita gunakan tetap rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Kalau karena mencari K, maka K-nya sama dengan F dibagi delta X ya. Ini permasalahan matematika yang gampang sekali.
Berarti 50 dibagi 0,05 atau 50 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 5-nya coret, 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2 kali 10 menjadi 1000 Newton per meter. Ini konstanta pegasnya. Nah, lalu berapa energi potensial pegasnya? Energi potensial pegasnya ya gampang saja, pakai setengah K kali delta X kuadrat. Kebetulan di sini yang ditanyakan delta X-nya adalah pada saat 0,05 meter. Sehingga langsung saja setengah kali K-nya tadi berapa? 1000 ya. Kemudian delta X-nya kita tulis 5 kali 10 pangkat min 2 atau 0,05 sama saja. Sehingga ini kalau kita hitung setengah kali 1000 ini 25 kali 10 pangkat min 4, maka akan menjadi 1,25 Joule. Nah, ini energi potensial elastisitas pegas pada panjang 0,05 meter pada sebuah pegas yang mempunyai tetapan 1000 Newton per meter. Nah, itu soal tentang energi potensial pegas. Ya, kita lanjut. Untuk konsep yang selanjutnya adalah susunan pegas. Nah, pegas satu dengan pegas yang lain bisa disusun berdasarkan susunan seri dan nanti ada susunan paralel. Susunan seri itu adalah susunan yang bentuknya semacam ini. Jadi ada 3 pegas dengan masing-masing konstanta pegas K1, K2, dan K3 diberi beban F, maka susunan ini disebut dengan susunan seri. Nah, pada permasalahan tentang susunan pegas biasanya yang ditanyakan adalah berapakah K penggantinya. Nah, berapa K pengganti untuk susunan seri bisa kita turunkan dengan persamaan semacam ini. Gaya yang diberikan pada susunan pegas seri ini sama semuanya. Jadi F di tempat pertama, F di tempat kedua, F di tempat ketiga, besarnya sama F. Nah, kemudian delta X-nya ini nanti dijumlah. Delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 menjadi delta X total. Maka kalau kita ganti delta X ini dengan rumus hukum Hooke, delta X kan sama dengan F per K. Nah, kalau ini susunannya seri, kita ubah menjadi F per K seri, tentu saja delta X pertama menjadi F1 per K1. Delta X2 F2 per K2, delta X3 F3 per K3. Perhatikan F ini sama, maka F ini bisa dicoret. F1 bisa dicoret, maka menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Ini yang disebut dengan susunan pegas seri. Kemudian untuk susunan pegas paralel adalah pegas yang disusun semacam ini namanya paralel. Nah, beda ya, bedakan antara seri dengan yang paralel. Nah, kemudian pada susunan pegas paralel ini yang sama nanti pertambahan panjangnya. Delta X pada pegas pertama sama dengan delta X pada pegas kedua, sama dengan delta X pada pegas ketiga, sama dengan delta X totalnya. Nah, gayanya merupakan penjumlahan. F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Maka Kp kali delta X dari rumus ini kan sama dengan F sama dengan K kali delta X. F1 berarti K1 kali delta X1, F2 K2 kali delta X2 tambah F3 K3 kali delta X3. Maka akan ketemu rumus Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Ini tentang susunan pegas paralel. Oke, contoh soalnya. 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. Nah, ini susunannya yang ini dengan K1 dengan K2 ini paralel ya. Kemudian yang ini ke paralelnya diseri dengan yang K3. Jadi ini termasuk rangkaian pegas gabungan. Konstanta masing-masing pegas K1 200 Newton per meter, K2 400 Newton per meter, K3-nya 200 Newton per meter. Susunan pegas digantungi beban sehingga bertambah panjang 5 cm. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah massa beban. Jadi massa bebannya ini berapa? M-nya berapa? Oke, kita data yang diketahui dulu. K1 200, K2 400, K3-nya adalah 200. Nah, kemudian delta X-nya adalah 5 cm, berarti 0,05 meter ya. Boleh 5 kali 10 pangkat min 2 juga boleh. Kemudian jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah M-nya ini nanti? M-nya yang ditanyakan. Oke, kita gunakan masih hukum Hooke. Karena ini K-nya ada 3, maka kita pakainya adalah K total nanti. Jadi rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan K total kali
delta X. Nah, kita cari dulu K totalnya. Kita lihat yang rangkaian paralel dulu nih. K1 dengan K2 di paralel, maka KP-nya K1 tambah K2. Gampang ya? Tinggal 400 tambah 200 sama dengan 600. Ingat, ini KP yang atas ini 600. Kemudian totalnya berarti yang atas di seri yang bawah, maka 1/KP ditambah dengan 1/K3. Nah, sehingga langsung kita hitung, KP-nya tadi 600 masuk 1/600, K3-nya tadi K3 200, ini 1/200, sehingga 1/600 tambah 3/600 berarti kan 4/600. Ini masih 1/K total, maka ke totalnya kita balik 600 per 4 menjadi 150 Newton per meter. Sehingga K total ini bisa kita masukkan ke sini, tapi yang ditanyakan tadi M, maka F ini, gaya ini kan sama dengan gaya beratnya. Nah, padahal gaya berat itu kan sama dengan M kali G. Maka M kali G sama dengan K total kali delta X. Nah, yang ditanyakan M, maka M-nya sama dengan K total kali delta X per G. Sehingga M-nya sama dengan 150 K totalnya dapat dari sini. Kemudian kali delta X-nya dapat dari sini 0,05 dibagi dengan 10. Nah, 150 kali 0,05 dibagi 10 maka akan sama dengan 0,75 kg. Nah, ini massa yang ada di sini harus sama dengan 0,75 kg supaya hanya bertambah panjang 5 cm. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian gas. Gampang ya? Oke. Untuk elastisitas saya cukupkan di sini dulu pembahasannya, jangan banyak-banyak supaya kalian bisa memahami dengan baik, supaya bisa memahami dengan runtut. Nah, sebelum berpisah, dipersilahkan bisa subscribe, kemudian like atau komen atau share video ini jika dirasa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.